Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua. Shalom, biarlah senantiasa hidup kita semua terpelihara di dalam Tuhan, terus mencari kuasa dan kebenaran hanya dari Tuhan saja. Satu bagian dari firman Tuhan akan kita baca, akan kita renungkan di pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kepadamu saja ya Tuhan, kami mengucapkan syukur betapa besar kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Hanya anugerah-Mu lah ya Tuhan, kami dimampukan menjalani hidup ini. Di pagi hari ini, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu ini, kami boleh melakukan firman-Mu ini seturut kehendak Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 14, ayat 1 sampai ayat 12, berbunyi demikian. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, membangun jemaat Tuhan. Kalimat terakhir dari bacaan kita ini, membangun jemaat. Di dalam persekutuan kita,
Secara khusus di Gereja Toraja ada satu buku yang menjadi penuntun, pedoman yang dipakai dalam setiap ibadah hari Minggu, yaitu membangun jemaat. Dalam membangun jemaat diungkapkan atau berisi tentang bacaan hari Minggu atau bacaan hari raya gerejawi yang menjadi pedoman dan penuntun bagi semua warga Gereja Toraja di setiap ibadah, juga termasuk bacaan-bacaan harian seperti pada hari ini. Dalam bacaan kita ini pun Rasul Paulus menyoroti tentang kehidupan umat Tuhan. Kehidupan mengenai kasih karunia yang istimewa dari Tuhan. Kasih karunia yang dimiliki oleh setiap orang, mestinya kasih karunia yang dapat membangun jemaat. Kasih karunia yang diutamakan untuk jemaat. Ayat 5 bagian akhir mengungkapkan tentang bagaimana jemaat dapat terbangun dari setiap karunia yang dimiliki. Apalah arti sebuah karunia yang dimiliki jika hanya untuk diri sendiri? Sehingga yang terpenting adalah bagaimana karunia itu dapat membangun jemaat secara umum. Bagaimana karunia itu dapat membuat hubungan dalam persekutuan terpelihara dengan baik. Tentang bahasa roh, tentang bernubuat. Dua hal ini diungkapkan Rasul Paulus dalam bacaan ini, yang pada intinya bahwa ketika seseorang diberikan dan punya kemampuan dalam hal bahasa roh, maka hal ini hanya untuk membangun dirinya sendiri. Namun tentang bernubuat, ini lebih plural, lebih umum pada pembangunan jemaat. Ayat 4 bacaan ini. Dalam hal ini, Rasul Paulus menekankan bagaimana setiap karunia roh itu memang dapat dipakai oleh setiap orang, terutama untuk membangun, untuk menasehati, dan untuk menghibur. Ayat 3 bacaan ini. Sehingga tidaklah salah. Bacaan kita ini di ayat 1 dimulai dengan kalimat, kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Dalam seluruh kehidupan kita, seringkali menjadi bagian hidup kita bahwa kita hidup bukan hanya diri kita seorang saja, tapi dalam interaksi dengan orang lain secara horizontal, secara vertikal, termasuk dan yang terpenting hubungan dengan Tuhan kita. Maka dalam hal ini, untuk membangun hubungan vertikal dan horizontal itu mesti menekankan pada situasi yang lebih umum, yaitu bagaimana setiap karunia yang didapatkan di dalam Tuhan dipergunakan untuk kebaikan jemaat, dipergunakan untuk mengedepankan apa yang Tuhan inginkan. Maka dengan demikian kita belajar bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam seluruh kehidupan setiap umat Tuhan, maka sangat penting untuk memahami, hidup mempertimbangkan orang lain, hidup berelasi yang harmonis dengan Tuhan, dengan diri, dengan sesama, adalah sesuatu yang utama dalam hidup ini. Yang berikut, setidak-tidaknya jika memiliki karunia atau diberikan karunia oleh Tuhan, maka tidaklah baik untuk mempergunakan secara pribadi saja, tidak egois, tidak berlebihan, dan tidak menjadi sombong akan karunia tersebut. Sebab karunia tersebut tentu akan dipakai
untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dengan karunia yang dimiliki dari Tuhan, sangat penting dipakai hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Memuji diri sendiri tentu tidaklah baik jika itu berlebihan. Menyombongkan setiap karunia untuk kepentingan diri sendiri tentu tidaklah baik, karena ini tentu menyepelehkan kuasa Tuhan dalam seluruh hidup setiap umat Tuhan yang memiliki karunia itu. Maka dengan demikian sangatlah tepat setiap karunia yang dimiliki benar-benar dipakai hanya untuk pelayanan, hanya untuk kebutuhan sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan dalam seluruh kehidupan orang yang berkenan kepadanya. Maka saya dan kita semua tentu diberikan karunia oleh Tuhan. Namun pun demikian, karunia setiap orang tentu berbeda-beda. Namun daripadanya kita belajar bahwa Tuhan menginginkan kita dalam persekutuan dimanapun kita berada, kita saling memperlengkapi, kita saling memberi, kita saling melayani satu dengan yang lain, seperti Kristus Yesus yang melayani umat yang percaya kepadanya, memberikan seutuhnya segala hal untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Peliharalah kasih karunia di dalam Tuhan, peliharalah persekutuan, jangan menonjolkan diri. Biarlah kasih karunia darinya senantiasa disempurnakan dalam seluruh kehidupan kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Memuji dan memuliakan-Mu Tuhan tentu menjadi kerinduan kami semua. Kami belajar tentang kasih karunia. Biarlah segala apapun kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami boleh pakai, kami boleh lakukan, hanyalah seturut kehendak Tuhan, semata-mata untuk membangun iman jemaat. Sempurnakanlah firman-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, dan kami boleh melakukan seturut kehendak-Mu. Kami menaruh harapan hanya pada-Mu Tuhan, untuk seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Kiranya setiap hidup yang Tuhan perkenankan, boleh kami kelola dengan baik, dalam takut akan Tuhan, dan senantiasa hidup berpengharapan hanya pada Tuhan saja. Berkatilah seluruh kehidupan kami Tuhan, berkatilah seluruh pekerjaan kami, berkatilah seluruh usaha kami. Kiranya di dalam Tuhan kami senantiasa dimampukan menjalani kehidupan ini apapun adanya, baik suka, baik duka, baik dengan pergumulan, baik dengan kesenangan. Karena kami tahu, karena kami percaya, kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan kami yang senantiasa menggandeng tangan kami, senantiasa memberkati kami, senantiasa memelihara, menopang dan menolong kami semua. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa diajar untuk mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepada-Mu untuk bangsa kami, untuk negara kami, Indonesia yang kami cintai. Biarlah senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan, kami boleh mengalami kedamaian dan ketenangan. Kami berdoa untuk semua pemimpin kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah senantiasa terberkati di dalam Tuhan, boleh terus memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Ampunilah kami, layakkanlah kami senantiasa menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian.